لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين أو من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Para ikhwan dan akhwat wal muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Melanjutkan, kita dahulukan bahasan kitab Al-Mulakhas terlebih dahulu. Di sesi pertama kita baca kitab Al-Mulakhas terlebih dahulu. Keluar. Nah, kemudian nanti di sesi kedua kita membaca kitab Al-Qawaid Al-Aqdiyah di bayan madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Di pembahasan kitab Al-Mulakhas syarah ala kitab Tauhid ada tambahan faedah berkaitan tentang tasyabbuh. Lihat di faedah yang keempat, di situ ada at-tahdhiru minat tasyabbuh bil kuffar, yaitu peringatan keras terhadap tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Nah, ini kita tambahkan sekarang faedah. Tasyabbuh kalau secara bahasa diambil dari kata musyabahah, yaitu bermakna al-mumasalah, yakni menyerupai. Maka at-tashbih itu namanya at-tamsil. Ya. Ini tasyabuh itu mirip, menyerupai. Nah, dan tasyabuh itu ada dua macam ditinjau hukum. Yang pertama at-tasyabuh al-mamduh. At-tasyabuh al-mamduh, tasyabuh yang terpuji, menyerupai yang terpuji. Dan yang kedua at-tasyabbuh al-madhmum, al-madhmum, tasyabbuh yang tercela. Baik. Jadi kalau ditanya apa hukum tasyabbuh, dilihat dulu tasyabbuh yang terpuji, tasyabbuh yang tercela, dilihat dulu. Maka yang terpuji dianjurkan, bahkan wajib. Tapi tasyabbuh yang tercela haram. Bisa derajatnya kufur, bisa derajat sampai kepada kekufuran. Nah, sekarang apa makna at-tasyabbuh al-mamduh, tasyabbuh yang terpuji para ikhwan? Huwa at-tasyabbuh bis-salihin, yaitu tasyabbuh dengan orang-orang saleh. Kita diperintahkan tasyabbuh dengan para nabi, dengan para rasul, dengan para sahabat. Itu tasyabbuh bis-salihin. Makanya kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini dalilnya. Sungguh bagi kalian pada diri Rasul itu ada uswatun hasanah, teladan yang baik. Jadi kita diperintah tasyabbuh kepada Rasulullah, tasyabbuh kepada para sahabat. Makanya di dalam hadis, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum, ini hadis maknanya jelek apa baik? Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum, tergantung tasyabuhnya. Jadi jangan dipahami ini hadis bermakna jelek, yakni man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Kalau tasyabuhnya dengan orang saleh maka dari golongan mereka. Tasyabuhnya dengan orang kafir maka berarti dari golongan mereka. Nah, itu maknanya. Berarti hadis ini bisa bermakna pujian, bisa bermakna celaan. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Makanya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala terkait hadis itu tuh, beliau jelaskan di dalam kitab Bulughul Maram, syarah Bulughul Maram. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah tentang sabda Nabi, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum, minha al-hathu at-tashabbuh bis-salihin. Jadi maksud dari hadis adalah di antara faedahnya anjuran untuk tasyabuh dengan orang saleh.
Sebab kata Nabi, man tasyabaha biqaumin fa minhum, siapa yang bertasyabuh menyerupai satu kaum maka termasuk golongannya. Berarti siapa yang bertasyabuh kepada para sahabat termasuk golongannya, bertasyabuh dengan orang-orang saleh. Maka dalam hadis ini pun terdapat sebuah faedah, yaitu al-has ala ittiba'is salafis salih, anjuran ittiba kepada para salafus salih fil ibadah, fil aqidah, fil manhaj, fi kulli syai', dalam ibadah, dalam manhaj, dalam akidah. Ya. Makanya para ikhwan, dalam pepatah dikatakan oleh para ulama, fatashabbahu illam takunu mislahum inna tashabuha bil kirami falahu. Ini bagus sekali, jadikan status juga boleh ini. Coba dicatat dan jadikan status. Fatashabbahu, maka bertasyabuhlah, in lam takunu mislahum, walaupun kalian tidak akan bisa seperti mereka. Kenapa? Inna tasyabuha bil kirami, karena tasyabuh dengan orang-orang mulia, falahu, adalah falah. Apa falah? Kemenangan, yakni kebahagiaan. Ya. Jadi inna tasyabuh bil kiram ini juga sebagai dalil kepada pembagian kita tadi, tasyabuh dengan orang-orang saleh. At-tasyabuh bil kiram. Saya ulangi ya. Fatashabbahu illam takunu mislahum inna tasyabuha bil kirami falahu. Bertasyabuhlah walaupun kau tidak akan bisa seperti mereka, karena sesungguhnya bertasyabuh dengan orang mulia adalah falahu. Ya. Ini terdapat dalam kitab Nah, yang kedua, tasyabuh dengan yang tercela, para ikhwan. Tasyabuh yang tercela, yaitu tasyabuh, definisinya at-tasyabuh bil fusaq, dengan orang-orang fasik, wal kuffar, orang-orang kafir. Ya. Karena fasik tidak harus kafir, tapi kafir pasti fasik. Tapi fasik tidak harus kafir. Jadi tasyabuh dengan orang fasik nggak boleh, seperti dengan para artis-artis, ya, para penyanyi-penyanyi, bintang-bintang film itu kan orang-orang fasik, karena melakukan kemaksiatan berupa main film, campur adu laki perempuan, ya cuma. Dan secara umum bintang-bintang film ini secara umum memang cara berpakaian kan begitu, mengumbar aurat, bertato kan begitu, rambut panjang gondrong, dianting-anting misalnya, dicet kan begitu. Terus ditiru oleh orang-orang Islam, oleh kaum muslimin, oleh pemuda-pemuda kaum muslimin. Tidak boleh tasyabuh dengan fusak, apalagi dengan orang-orang kafir. Dan itu tasyabuh yang diharamkan dalam syariat. Dalil haramnya tasyabuh dengan orang-orang kafir, orang-orang fasik, yang pertama adalah surah Al-Fatihah, yaitu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, lalu ghairil maghdubi. Jadi pendalilannya ghairil maghdubi 'alaihim, lalu waladhdallin. Siapa yang dimaksud al-maghdub dalam ayat ini berjemaah? Al-jawab al-yahud. Siapa yang dimaksud al-dhalin dalam surah Al-Fatihah ini? Ada yang dimaksud an-nasara. Dan lafaz ini mengisyaratkan kepada kita agar kita jangan seperti mereka. Maka ayat ini dalil terhadap haram bertasyabuh kepada Yahudi dan Nasrani. Apalagi disebutkan oleh hadis, kata Nabi, la tattabi'una sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta la dakhulu juhra dabbin la dakhaltumu. Sungguh pasti kalian benar-benar akan
mengikuti orang-orang umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai walaupun masuk ke lubang dhab biawak, kalian akan masuk. Lalu para sahabat bertanya, al-Yahud wa Nasara, apakah Yahudi Nasrani? Kata Nabi, faman, siapa lagi kelompok mereka? Jadi umat Islam dipastikan, dan ini berita dari Nabi, dan ini wahyu, wajib kita imani bahwa ada umat-umat Islam saudara kita yang bisa jadi sak pengajian atau sak jamaah di masjid. Jadi orang Islam, bukan orang kafir, orang Islam yang akan meniru-niru orang Yahudi, orang Nasrani. Dalam hal apa? Dalam hal agama, dalam hal yang diharamkan, yang merupakan kebiasaan mereka secara khusus, walaupun urusan dunia. Nanti akan ada kaidahnya insyaallah. Maka kita diperintah oleh Allah dalam surah Al-Fatihah ini dua tasyabuh sekaligus. Tasyabuh yang terpuji yang diperintahkan oleh Allah dalam ayat ini untuk tasyabuh kepada siapa, ikhwan? Siratal ladzina an'amta alaihim. Tasyabuh kepada mereka, dan dilarang tasyabuh al-maghdub, dan dilarang tasyabuh dengan adh-dhalin. Luar biasa. Dua tasyabuh terdapat dalam ayat ini. Siapa para ikhwan orang yang telah diberi nikmat oleh Allah? Di An-Nisa 69. Ini tafsir Quran dengan Quran. Ini tafsir yang sangat agung, luar biasa. Tafsir Quran dengan Quran. Yani Allah yang menafsirkan. Karena urutan tafsir itu adalah Quran bil Quran, Quran bis sunnah, Quran bi qauli sahabah, Quran yufassir bi qaul at-tabi'in, wa Quran yufassaru bi lughatil Arab. Jadi Quran ditafsiri, Quran yufassaru bi al-Quran. Ditafsirkan oleh Quran, ditafsirkan oleh sunnah, ditafsirkan oleh aqwalnya para sahabat, oleh aqwal tabi'in, dan dari sisi bahasa Arab. Karena Quran berbahasa Arab. Nah, di dalam surah Nisa ayat 65, jalan yang telah diberi nikmat yang kita diperintah tasyabuh kepada mereka adalah apa kata Allah? Wa man yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, kita disuruh tasyabuh kepada mereka, termasuk pakaiannya, gayanya, adab-adabnya. Karena para ikhwan, Allah itu membedakan manusia di dunia dan di akhirat. Di dunia, sifat-sifatnya orang beriman, bertakwa, orang yang bertauhid, orang yang berpegang sunnah, itu berbeda sifatnya, gayanya itu berbeda. Beda dengan orang mujrim, orang fasik, orang kafir. Beda cara pakaian, cara makan. Antum lihat di dunia ini tidak sama. Makanya aneh kok orang yang iltizam kepada agama niru-niru ya. Orang-orang fasik cara makan. Lihat orang bodoh, kalau makan dia tangan kiri ya sambil mungkin bersandar karena nggak paham. Tapi orang ahli taqwa, orang ahli tauhid, ahli sunnah, makannya beda. Lihat apalagi orang kafir gitu. Orang yang beragama tambah parah ya. Jadi gaya hidup di dunia berbeda, sifat-sifatnya berbeda, cara berpakaian berbeda. Berpakaian itu tidak harus berpakaian Arab, tidak cuma. Tapi maksudnya berpakaian sesuai tuntunan syariat, berpakaian yang sesuai Islam, sesuai syariat, berpakaian seperti kaum. Cuman ada batasan-batasan berbeda. Pakaiannya orang yang bertakwa kalau laki-laki mesti di atas mata kaki. Itu sifat. Beda dengan orang-orang fasik, orang-orang kafir mesti di bawah mata kaki, diseret-seret. Dari cara pakaian berbeda. Walaupun sama-sama kita pakai batik, tidak apa-apa cuma pakai batik, pakai ya. Tapi beda. Itu pakaiannya ahlu taqwa. Sama-sama pakai celana. Nah, sama-sama orang kafir pakai celana, orang ahli tauhid, ahli sunnah juga pakai celana, itu berbeda. Di akhirat apalagi Allah bedakan. Kalau ahli
nar, ahli neraka, bukanlah ahli tauhid. Yang ahli neraka ya orang-orang kafir, orang-orang fasik. Nah, jadi siapa yang dimaksud? Ini orang yang ada di atas jalan yang telah Allah beri nikmat. Ini orang yang mentaati Allah, mentaati Rasul. Mereka lah bersama orang-orang yang telah diberi nikmat atas mereka dari kalangan 4. 1 minan nabiyyin, 2 as-siddiqin, 3 syuhada, 4 as-salihin. Tahu tilu? Bahasa West Java, Jawa Barat. Taib. Jadi kata Imam Ibnu Katsir, al-maghdub dan al-dhalin itu wahuma tariqatu al-yahud wan nasara. Dan ini Nabi yang menafsirkan, ikhwan, Masya Allah. Nabi yang menafsirkan. Imam Ibnu Katsir membawakan hadis riwayat Imam Tirmidzi, yaitu kata Imam Ibnu Katsir, yakni Nabi bersabda, al-yahudu maghdubun alaihim wan nasara dulalun. Yahudi yang dimurkai Allah atas mereka, sementara Nasara yang sesat. Jadi Yahudi dimurkai Allah itu karena berilmu, tidak beramal. Adapun Nasara beramal tanpa ilmu. Nah, umat Islam yang seperti itu tuh, ini ayat berlaku, celaan bagi umat Islam juga. Yang sifatnya seperti Yahudi, siapa mereka? Ulamanya umat Islam yang tidak beramal. Adapun Nasara siapa? Ahli bidah dari kalangan umat Islam. Ini beramal tanpa ilmu. Karena ayat itu para ikhwan, walaupun pada awalnya berkaitan Yahudi Nasrani, berkaitan orang kafir, walaupun sebabnya khusus bagi mereka, tapi hukumnya berlaku bagi semua. Al-ibrah bi'umumil lafzi la bi khususi as-sabab, dalam kaidahnya gitu. Al-ibrah yang menjadi patokan, yang menjadi barometer adalah bi umumil lafzi, keumuman lafaz. Lafaz umumnya di sini apa? Maghdub. Lafaz umumnya dhalin. Walaupun sebabnya khusus untuk siapa di situ? Al-yahud wa an-nasara. Tapi siapapun yang menyerupai mereka terkena ancaman ini. Ya. Taib. Nah, kita akan bawakan beberapa kaidah para jemaah. Taib. Dalil apa dalil tadi? Dalil haramnya tasyabuh ya. Taib, dari Quran yang satu Al-Fatihah. Tambah lagi di antara dalil haramnya tasyabuh dari Al-Quran adalah surah Al-Maidah ayat 77. Al-Maidah ayat 77. Kata Allah, "Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum." Wahai ahli kitab, katakan Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kalian berlebihan dalam agama kalian. Lalu syahidnya dalam ayat itu disebutkan, ya, ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu. Wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu. Ini dia garis bawah. Jangan kalian ikuti kaum orang gitu ya yang telah tersesat, yang ikuti hawa nafsu. Siapa di sini dimaksud? An-Nasara. Termasuk umat Islam yang tersesat. Terus yang kedua surah Yunus 89. Ya. Ayatnya di sini wala tatabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Jangan sekali-kali kamu ikuti jalannya orang-orang yang bodoh, enggak tahu, tidak mengetahui. Jadi kalau tafsiran para ulama dalam ayat ini alladzina la ya'lamun, siapa yang dimaksud? Jangan ikuti orang-orang yang tidak tahu. Kata Imam Syaugani, ada yang mengatakan kufar Quraisy. Berarti kita jangan ngikutin orang kafir. Kalau kata Ibnu Abbas itu Yahudi. Hum Bani Quraidah wa Bani Nadir. Ya.
Ala kulli hal yang dimaksud ini orang kafir. Nah, adapun dari hadis para jemaah tadi, hadis adalah man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Ini bisa dalil kepada tasyabuh yang baik tadi, bisa juga dalil kepada tasyabuh yang buruk. Nah, namun secara khusus ada hadis Nabi, kata Nabi SAW, la tashabbahu bil yahud wala an-nasara. Jangan kalian tasyabuh kepada Yahudi, jangan tasyabuh kepada Nasrani. Ya. Bagaimana cara yang dicontohkan Nabi di sini? Cara mengucap salam. Fa inna taslim al-yahud, karena salamnya orang Yahudi adalah al-isyaratu bil asabi', berisyarat dengan jari-jari. Berisyarat dengan jari-jari seperti ini. Adapun wa tasliman nasara, adapun salamnya orang Nasara adalah bil kaf, dengan tangan. Apa kita tidak boleh? Perhatikan ikhwan, apa tidak boleh orang Islam ketika salam kita berisyarat dengan tangan atau dengan jari-jari? Al-jawab boleh, tapi ucapkan salam. Kan itu kadang kita, Assalamualaikum, isyarat dengan tangan boleh. Yang tidak boleh itu cuma dengan itu. Apa dengan itu? Makanya Syekh Utsaimin pernah ditanya, Syekh, bagaimana hukum? Kami ini kan pramuka, kami ini ikut pramuka ya Syekh, katanya. Terus kami kalau lapor kepada mudir kepada atau apa gitu, kita hormat, ngangkat tangan gini Syekh, katanya. Lalu saya tanya, ngangkat tangan tong ini? Ngangkat tangan tong? Iya. Kata saya, nggak boleh. Kalau cuma ngangkat tangan kau yang ini nggak boleh, kan itu salamnya siapa? Yahudi. Tapi kalau pakai salam boleh. Assalamualaikum. Makanya kalau bisa para tentara, polisi begitu, Assalamualaikum, lapor komandan, siap. Waalaikumsalam, siap. Itu bagus itu. Dan tentara di Saudi begitu, kawan. Tentara di Saudi begitu, tidak ngenetok, tapi ada salamnya. Mudah-mudahan di kita nih ada tambahan undang-undang bagus itu. Lapor kepada komandan, ya, Assalamualaikum, lapor komandan, laksanakan, siap. Waalaikumsalam. Masya Allah. Taib. Nah, kaidah tentang tasyabuh. Kenapa saya bahas tasyabuh? Karena nanti disalahpahami. Setiap yang mirip kafir, nanti pakai mobil itu ya tasyabuh, haram katanya pakai mobil. Karena mobil buatan Jepang, Jepang kafir. Buatan Eropa, Eropa kafir. Lah, jemaah. Jadi tasyabuh ada beberapa kawaid berkaitan tentang tasyabuh dan dawabit berkaitan tasyabuh. Taib, kaidah pertama, kullu ma kana min ibadatil kuffar aw 'adatihim al-mukhtassah bihim fayuhramu tashabbuh bihim fiha, atau cukup fayuhramu tashabbuh. Setiap bentuk ibadahnya orang-orang kafir atau adat mereka yang khusus, maka haram tasyabuh dengan mereka. Berarti di sini tasyabuh dengan orang kafir itu dalam dua bentuk. Satu, tasyabuh dalam urusan agama mereka, ya jemaah. Yang kedua, tasyabuh dalam masalah-masalah adat, pakaian, makan, minum. Tapi adat ini yang menjadi apa? Adat ini yang menjadi apa? Kekhususan mereka maksudnya. Kalau sudah enggak lagi khusus boleh. Contoh celana panjang, bantalun. Bantalun awalnya khusus, tapi tidak lagi khusus, menjadi umum. Maka umat Islam boleh pakai bantalun, pakai dasi juga boleh. Bukan lagi tasyabuh, makan di atas meja makan, tidak apa-apa. Walaupun awalnya itu adalah orang kafir, makan di atas meja makan. Makan pakai sendok garpu, awalnya orang kafir, tapi bukan lagi khusus. Maka boleh. Walaupun Syekh Albani tentang celana panjang, ya, kalau Syekh Albani tetap menganggap tasyabuh. Itu khilaf ulama.
Tapi para masyayikh, jumhur para masyayikh kita membolehkan, seperti Syekh Ibnu Utsaimin membolehkan pakai celana panjang, bantalun namanya. Tapi perempuan tidak boleh karena menyerupai laki-laki. Ya. Jadi ibu-ibu hindari kalau termasuk pakai kulot itu ya. Pakai kulot afdol dihindari. Tapi ibu pakai celana di daleman boleh, maksudnya kulot daleman dan memang wanita dianjurkan pakai daleman celana panjang seperti itu supaya lebih tertutup auratnya. Ketika tersingkap dan misalnya bajunya jadi sudah ada daleman aman. Pakai juga kaos kaki. Jadi wanita itu kalau bajunya khususnya pendek, jadi baju wanita afdolnya itu dari setengah betis dipanjangkan 1 hasta, yakni sampai tanah. Itu baju wanita yang afdol. Sampai tanah di bawah mata kaki ya. Tapi wanita kalaupun bajunya sampai mata kaki misalnya boleh, tapi pakai apa? Kaos kaki. Ini fatwa para ulama di antara Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Boleh pakai kaos kaki. Karena wanita semuanya aurat kecuali muka dan telapak tangannya. Jelas ya? Kaidah kedua. Kullu makana min, ini sebenarnya bagian dari kaidah yang pertama. Tidak apa-apa kita ungkapkan dengan ungkapan yang lebih ringkas lagi. Kullu makana min khasaisil kuffar ad-diniyah wal 'adiyah. Setiap yang menjadi kekhususan orang kafir, baik urusan agama atau urusan adat, maka fa innahu yahrumut tashabbuh. Maka haram tashabbuh mutlaqan, secara mutlak. Dunal tifat ilal qasd, tanpa melihat tujuan. Walaupun tujuannya baik, enggak ada. Baik, kaidah ketiga. Kullu mazala ikhtisasuhu bil kuffari minal adat fa innahu laisa minat tashabbuh. Nah, ini kaidah yang ketiga. Bagus ini kaidah ini. Setiap kekhususan orang kafir dari adat-adat, atau setiap adat yang menjadi kekhususan orang kafir itu sudah tiada. Bahasanya tidak pas. Setiap adat orang kafir yang bukan lagi menjadi kekhususan. Mantap. Kullu mazalah ikhtisasuhu bil kuffar, setiap yang sudah tiada kekhususannya dari orang kafir minal adat, berupa adat mereka. Nah itu kan bahasanya gitu kalau secara harfiahnya. Kalau terjemahan secara apa tadi? Lafadznya begitu. Tapi kurang enak dalam susunan bahasa Indonesia. Makanya para ikhwan menerjemahkan bahasa Arab itu ada yang terjemahan secara harfiah, secara lafad, dan itu kadang-kadang kaku kalau sudah menjadi bahasa Indonesia, dan ada dengan terjemahan dengan makna. Yang bagus tengah-tengah. Ya jangan terlalu jauh dari lafad, ya jangan terlalu banyak maknanya, karena menjadi bukan lagi terjemah, tapi menjadi apa kalau terlalu banyak maknanya? Menjadi syarah berarti, menjadi tafsir berarti. Ini kan terjemah kita butuhnya. Maka terjemahan yang enak apa coba? Kullu mazala, setiap yang telah hilang ikhtisasu, khususannya bil kufar, dari orang kafir, minal adat, berupa adat, maka fa innahu laysa minat tasyabuh, maka ini bukan termasuk tasyabuh. Coba bahasa Indonesia kan? Setiap yang, atau setiap adat orang kafir yang bukan lagi, setiap adat orang kafir yang bukan lagi kekhususan mereka, maka menirunya bukan termasuk tasyabbuh. Contoh apa tadi? Celana panjang, makan garpu sendok, apalagi pakai Indomie, kawan, makan Indomie piye ndak pakai sendok coba, dikeruk pakai jari. Maka yang sunnah itu dengan 3 jari, ya mangannya kurma 3 jari. Jadi antum kalau makan kurma pegangnya 3 jari begitu. Tapi nek sego, nek nasi kebuli coba. Lihat orang Arab dia makan nasi kebuli, ngene. Duduk 3 jari lagi, enggak iso deh 3 jari ngene. Sedih plum-plum ngene terus ngono. Enggak iso makan nasi.
Baik. Jadi pakai sendok, garpu, meja makan, dasi, celana panjang, ya. Apalagi pakai kendaraan kan itu bukan bab tasyabbuh. Memakai produk orang kafir itu kan babnya bab muamalah. Itu bab muamalah yang dibolehkan bertransaksi dengan orang kafir. Yang ke kaidah berikutnya. Yang keempat ya. Ma kana manhiyan anhu lid-dari'ah fa innahu yuf'alu lil maslahati rajihah. Setiap yang dilarang, yang larangan itu dalam rangka mencegah keburukan, maka boleh dilakukan kalau ada kemaslahatan. Ini pembahasan tentang haram. Jadi haram itu, tapi nanti babnya tasyabuh. Sebelumnya saya jelaskan dulu. Keharaman itu ada dua macam ya ikhwan. Pertama, haram maqasid, seperti berzina. Itu haramnya haram maqasid. Haram pada pokoknya, haram pada intinya, haram pada zatnya, maqasid. Ada haram itu haram wasail, wasilah, yang diharamkan karena akan menuju kepada yang diharamkan karena menuju kepada apa? Menuju kepada haram pada zatnya, pada maksudnya. Haram berupa wasilah. Contohnya apa? Haram berupa wasilah. Contohnya laki-laki melihat kepada perempuan yang bukan mahram. Contoh lagi, laki perempuan berduaan tanpa mahram. Itu haram. Tapi bukan haram zat itu, bukan haram maqasid itu. Haram wasilah itu. Haram zatnya apa? Haram maqasidnya apa? Zina. Ikhtilat, campur baur laki perempuan, itu haram apa namanya? Wasilah. Bukan haram maqasid. Nah, setiap haram-haram yang wasilah itu boleh dilakukan ketika ada hajat, ada kemaslahatan, boleh. Tapi kalau haram zat enggak boleh. Haram zat, haram maqasid enggak boleh dilakukan ketika ada hajat, enggak boleh. Haram ya haram. Boleh dilakukan kalau darurat saja. Berarti kalau haram maqasid boleh dilakukan ketika darurat. Taib. Haram maqasid boleh dilakukan kalau apa? Darurat. Ketika hajat enggak boleh. Tapi kalau haramnya haram wasilah, haram wasail, boleh ketika ada hajat. Nih darurat tambah boleh. Wong ana hajat to'e boleh, apalagi darurat. Paham di sini? Paham sampai sini? Ini kayak ada ustadz yang paham sampai sini? Tahu antum siapa? Paham sampai sini? Tahu toh? Nah, yang lagi viral. Taib. Aku malah lali kok ya. Jadi haram wasail boleh dilakukan ketika berapa keadaan? Tentu dua, tapi satu boleh, apa lagi yang satunya lagi? Apa itu? Ketika pertama adanya hajat. Nih darurat, oh tambah boleh. Baik. Adapun haram maqasid, haram pada zat, tidak boleh dilakukan kecuali kalau darurat saja. Apa contohnya para ikhwan? Contoh ikhtilat, campur baur laki perempuan. Haram? Nah, haram. Tapi kalau ada hajat, ada kemaslahatan boleh. Misalnya antum safar naik kendaraan umum, bis kah, kereta kah, pesawat kah. Maka antum kalau cari pesawat yang khusus ikhwan, tidak ada. Atau pesawat yang khusus akhwat, tidak ada. Sehingga mau tidak mau kita harus ikhtiar. Bahkan bisa jadi nomor kursi itu, bisa jadi nomor kursi di sebelah kita akhwat orang lain, bukan mahram kita. Walaupun antum berusaha nanti kalau bisa ya tidak duduk sebelah dengan akhwat, kalau bisa pindah minta tuker misalnya kalau bisa. Kalau enggak ya sudah duduk, gimana lagi? Alasannya apa? Karena ada hajat. Enggak darurat, enggak, cuman ada hajat. Naik kendaraan umum, naik angkot, naik bis dan semisal, naik kereta. Atau melihat akhwat, hukumnya haram, na'am. Tapi ketika ada hajat boleh tidak? Boleh. Apa hajatnya? Cuci mata. Lah, ya, bukan hajat cuci mata itu. Apa hajatnya?
ingin meminang, ingin menikah, boleh karena ada hajat. Ya. Jadi nazar. Dan tentu para ikhwan, nazar di sini juga tidak bebas ya. Hanya boleh melihat dari aurat akhwat tersebut yang hanya boleh dilihat oleh mahram. Ya. Boleh lihat wajah, boleh lihat tangan dan yang semisal boleh, dan tentu didampingi oleh mahramnya. Dan boleh nazar itu juga boleh dari jauh, boleh lihat dari jauh, ngintip-ngintip gitu boleh ya, tapi tidak boleh lewat foto karena sekarang banyak diedit-editan, khawatir terjadi fitnah ya. Di foto wajahnya putih, masya Allah indah kayak sopo, pas ketemu aslinya wireng. Nah, itu banyak kasus seperti itu. Ternyata waktu dipoto pakai pemutih katanya Pak. Ternyata memang foto wong liya. Ya. Jadi fitnah lewat nazar lewat foto dan semisal. Jelas ya, ini contoh. Nah sekarang berkaitan tasyabuh bagaimana? Kaidah ini umum sebenarnya, tapi di bab tasyabuh juga demikian. Maka dibolehkan tasyabuh kalau ada kemaslahatan. Gitu deh ikhwan. Dibolehkan tasyabuh ketika ada kemaslahatan. Misalnya seorang muslim berpakaian dengan pakaian khas orang kafir dan ada di negeri kafir dalam rangka untuk supaya aman, karena bisa jadi dia nimbul mudarat kalau berpakaian itu, misalnya pakaian muslim kita misalnya, maka dibolehkan ya dengan berpakaian seperti itu, dan ini tidak termasuk yang tercela. Sebagaimana kata Syekhul Islam di dalam kitab Iqtida' Siratal Mustaqim, Iqtida'u Siratal Mustaqim, beliau menjelaskan demikian. Ini khawatir ya akan menimbulkan kemudaratan atau adanya kemaslahatan. Misalnya apa? Orang Islam mau memata-matai orang kafir misalnya, masuk di situ. Kalau pakai pakaiannya muslim tentu akan ketahuan. Maka demi kemaslahatan ini orang Islam tadi boleh berpakaian seperti pakaian orang kafir misalnya. Atau misalnya tasyabuh dengan perempuan. Boleh enggak laki-laki pakai daster? Boleh kalau ada kemaslahatan. Misal apa kemaslahatannya? Kedinginan, kebetulan tidak ada pakaian, yang ada cuman pakaian istrinya, daster. Pakaianlah dia, ya anggaplah ini akan contoh toh ikhwan. Kedinginan, enggak ada cuman daster toh, ya boleh pakai daster. Hukum asalnya haram. Laki-laki pakai daster haram. Karena itu pakaian khusus siapa? Perempuan. Ya. Namun boleh ketika ada kemaslahatan. Taib, yang ke kaidah berikut. Menyelisih orang kafir itu terjadi pada 3 keadaan. Al-mukhalafatu lil kuffari takun fi asli al-fi'l aw fi wasfihi aw fi hukmihi. Menyelisih orang kafir itu terjadi pada 3 keadaan. Pada pokoknya, yang kedua pada pokok perbuatannya, yang kedua pada sifatnya, yang ketiga pada hukumnya. Sekarang pada pokoknya, pada asalnya, pokoknya, yakni menyelisih mereka pada perbuatan yang asalnya bukan bagian dari syariat kita. Jadi bukan bagian dari syariat kita pada asalnya. Seperti apa? Seperti Idul Milad misalnya, indal kuffar. Contohnya merayakan hari ulang tahun, ya, atau merayakan tahun baru. Itu kan orang kafir cuma sebenarnya. Cuma orang Islam melo-melo merayakan tahun baru itu. Ini pada asalnya laisa masyru'an lana min aslihi. Ya. Maka kita tidak boleh untuk melakukan ini pada asal, enggak boleh. Jelas ya?
Taib. Yang kedua sekarang, takun al-mukhalafah fi wasfi, pada sifatnya menyelisih orang kafir yang idza kana asluhu masyru'an lana, jadi pada asalnya memang kita disyariatkan. Contohnya misalnya puasa Asyura. Yahudi puasa Asyura, Nasara juga puasa Asyura. Ketika ditanya alasannya kenapa? Karena Nabi Musa diselamatkan Allah di hari Asyura, maka mereka pada berpuasa. Namun apa kata Nabi? Kata Nabi, maka kami yang lebih berhak untuk berpuasa. Maka Nabi pun berpuasa. Ya. Maka Nabi SAW apa berjamaah dalam hal ini merinci. Ya. Dibolehkan kalau memang pada syariat kita ada asalnya. Seperti juga puasa, tapi Nabi pernah juga melarang seperti puasa mengkhususkan Asyura tanggal 10 saja, yang supaya tidak serupa dengan Yahudi. Jadi berpuasa dari tanggal 9, tanggal berapa? Yaum At-Tasi, puasa Tasu'anya. Nabi menganjurkan demikian. Tapi boleh, bukan melarang. Jadi Nabi menganjurkan untuk berpuasa pula di tanggal 9-nya. Tapi tanggal 10 atau Asyura atau saja itu sudah diperbolehkan. Yang ketiga dalam hukumnya, jadi menyerupai menyelisih orang kafir dari sisi hukum. Yani dari sisi perbuatan Allah mensyariatkan. Kemudian dari sisi perbuatan Allah mensyariat. Contohnya apa para ikhwan? Contohnya berdiri ketika jenazah lewat. Ya. Berdiri ketika jenazah lewat. Kemudian ternyata ini sudah dihapus hukum ini. Ya. Hukum ini sudah dihapuskan. Jadi sebagian ulama memang ada khilaf, sebagian ulama mengatakan hukum ini tetap berlaku, namun ada lagi ulama mengatakan hukum ini telah dihapuskan. Nah, jadi ada hukum-hukum dari sisi yang dipersisikan oleh para ulama, ada yang hukum-hukum disepakati. Dalam hal ini hukum contoh bangkit ketika jenazah lewat, menghormati jenazah, maka ini hukumnya apa? Dipersisikan oleh para ulama. Nah, jadi ada 3 bentuk kita dalam menyelisih orang kafir. Jadi kesimpulannya yang rajih yang mana tentang bangkit ketika ada jenazah? Wallahu alam. Ya. Pertama kan Nabi melarang. Nabi melarang karena itu tasyabuh dengan orang-orang kafir gitu. Namun akhirnya dihapus hukumnya bahwa menjadi boleh. Ya. Kemudian kaidah yang ke-6 terakhir, kullu ma ya'maluhu al-muslim min tashabbuh bil kuffar aw ma yufdi ila tashabbuh fa innahu la yu'anu alaihi bi ayyi launin min al-i'anah. Setiap yang dilakukan oleh orang muslim berupa tasyabuh kepada orang kafir atau yang menghantarkan kepada tasyabuh, maka tidak boleh memberikan bantuan apapun bentuknya. Setiap umat Islam, orang Islam yang bertasyabuh atau yang menghantarkan kepada tasyabuh, maka orang Islam yang lain tidak boleh menolong. Tidak boleh menolong, karena itu termasuk tolong menolong dalam dosa. Misalnya orang Islam berjualan kembang api kepada orang Islam lagi, yang mana kembang api akan dibuat untuk dinyalakan di biasanya tahun baru. Nah, tolong menolong seperti ini tidak boleh. Orang Islam jualan misalnya salib, walaupun
dijual kepada orang Islam lagi, nggak boleh. Ya. Apalagi berjualan untuk orang kafir juga, tambah nggak boleh lagi. Ya. Baik, kita masuk sekarang kepada pembahasan dari sabda Rasulullah SAW. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal ghuluwa. Ini belum ya? Baik. Dalil yang diambil dari hadis qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda iyyakum, jauhilah oleh kalian wal ghuluwa, bersikap gulu. Fa innama ahlaka man kana qablakum al ghuluwu, karena sesungguhnya kebinasaan man kana, orang yang qablakum, sebelum kalian, adalah al-ghulu. Rawi hadis ini, hadal hadis dzakarahu al-musannif rahimahullah duna dzikri rawihi. Hadis ini musannif tidak menyebutkan perawinya. Namun waqad rawahu al-Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah min hadis Ibnu Abbas. Namun hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dari hadis Ibnu Abbas, ya. Jadi kalau kita bertauhid, matanya kita bertauhid, tidak ada terdapat ini riwayat siapa, nggak disebutkan rawinya. Maksud yang meriwayatkan hadis ini siapa? Hanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu saja. Iyakum ini kalimatut tahdzir. Iyakum itu kata. Jadi kalimat dalam bahasa Arab itu kalimat, bahasa Indonesia artinya kata. Iyakum ini adalah kata tahdzir, kata peringatan, yang artinya apa? Iyakum artinya hati-hati, jauhi. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hatilah kalian, jauhi kalian perkara yang diadakan dalam agama. Itu contoh. Lawannya iyyakum adalah alaikum, para ikhwan. Jadi iyyakum lawannya alaikum, alaikum lawannya iyyakum. Maka dalam hadis itu pun Nabi mengatakan lawannya, fa'alaikum bisunnati. Berarti apa iyyakum di situ? Lawan dari alaikum. Lawan dari iyyakum. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Terus wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dalam satu hadis lagi contohnya tentang sapi, para jemaah. Nabi bersabda dalam hadis dari Imam Ahmad disebutkan, wa iyyakum biluhumil baqar wa alaikum bi albaniha. Wa iyyakum, hati-hati, bi luhumil baqar, hati-hati dengan daging-daging sapi. Namun wa alaikum bi albaniha, tapi minumlah susunya. Maksudnya para jemaah, Nabi memperingatkan ini bukan berarti nggak boleh, haram lah, tapi maksudnya daging sapi itu jangan banyak-banyak. Adapun kalau susunya minum. Gitu. Taib. Wal ghuluwa ini mansubun ala tahdhir bi fi'lin muqaddar wa huwa mujawazatul had. Wal ghulu artinya berlebihan, dan itu mansub. Ini kedudukannya dalam kalimat ini sebagai nasab. Ala tahdhir bi fi'lin muqaddar, sebagai kalimat peringatan, ya, atas kata kerja yang tidak disebutkan, wal ghulu. Dan takdirnya apa? Ya, wa huwa mujawazatul had, dan ghulu maknanya adalah mujawazatul had, bukan takdirnya. Jadi ini adalah kalimat peringatan, ya, yang bi fi'lin muqaddar, dalam bentuk kata kerja yang ditakdirkan atau yang disembunyikan, tidak dicantumkan. Makna al-ghulu sendiri apa? Mujawazatul had, yakni melampaui had. Had itu batasan. Kata-kata man kana qablakum ay minal umam. Man kana qablakum yakni dari umat-umat, minal umam, manusia sebelum kalian. Nah, apa makna hadis ini para ikhwan? Yuhaddirun Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu. Nabi SAW memperingatkan umatnya minaz ziyadati fid din, untuk menambah-nambah
fiddin dalam agama ala haddil masyru' dari batasan yang disyariatkan. Wa huwa 'amun, dan larangan ini, peringatan ini tentang gulu adalah umum fi jami' anwa'il gulu, pada semua macam-macam gulu dalam agama ya, baik fil i'tiqadat wal amal, baik dalam akidah, keyakinan atau dalam masalah amalan-amalan. Wa min dzalikal gulu, dan di antara bentuk gulu berlebihan ekstrim di sini adalah fit ta'dhim sholihin, tentang pengagungan atau mengagungkan orang-orang saleh, mimma yakunu sababan fi ibadatihim, di antara perkara yang akan menjadikan sebab beribadahnya kepada orang saleh, mengibadahi mereka. Summa 'alalan nahya, lalu Nabi menyebutkan alasan larangan anil gulu, atas perbuatan gulu apa? Bi annahu was-sabab fil halakil umamis sabiqah, sebab kehancuran al-umami, umat-umat as-sabiqah yang terdahulu. Jelas ya? Wa dzalika yaqtadi, hal ini berarti berkonsekuensi apa? Mujanabata ya hadiyihim bihada, berarti mengharuskan kita, berkonsekuensi kita mengharuskan kita menjauhi hadiyihim. Hadi itu petunjuk, yakni perilaku mereka fi hada, dalam masalah ini. Apa perilaku mereka? Maka petunjuk itu dua, ada petunjuk sesat gitu maksudnya, petunjuk yang baik ya. Ib'adan anil wuqu' fi ma halaku, yani supaya menjauhi ya, ib'adan anil wuqu', terjatuhnya fi ma halaku, terhadap perkara yang mereka dulu telah binasa bihi dengannya. Kenapa para ikhwan? Di annal musyarika lahum fi ba'di hadihim, karena bersekutunya dengan mereka pada sebagian perilaku mereka itu, yukhafu, dikhawatirkan oleh atasnya, minal halak mislahum, minal halaki mislihim, berupa kebinasaan seperti mereka. Jadi menyerupai kebiasaan perilaku mereka, dikhawatirkan seperti nasib mereka, itu maksudnya. Munasabatul hadis lil bab, keterkaitan hadis terhadap bab kita apa? Anna fihi nahya anil ghuluwi mutlaqan, bahwa di dalam hadis terdapat larangan dari gulu secara mutlak. Wa bayana annahu, dan penjelasan annahu, bahwasanya gulu tersebut sababun lil halaki fid dunya wal akhirah, kebinasaan di dunia dan di akhirat. Fa yadkhulu fihi, dan termasuk juga dalam hadis an-nahya, adanya larangan anil gulu fi sholihin, yakni gulu kepada orang-orang soleh, min babi aula, lebih-lebih lagi gitu. Yani gulu secara umum, lebih lagi gulu kepada orang-orang soleh, li'annahu sababun lisyirk, karena gulu kepada orang soleh sebab kepada kesyirikan, wal iyadu billah. Taib, apa faedah dari hadis? Yang pertama, an-nahyu anil gulu wa bayanu su'i akibatihi. Al-nahyu, larangan, anil gulu, dari bersikap gulu, wa bayanu, dan penjelasan, su'i, buruknya, akibatihi, akibat itu berarti bahasa Arab tadinya, dan penjelasan buruk dari akibatnya gulu. Apa itu? Binasa, ikhwan, waliyadzubillah, binasa agama. Di akhirat orang-orang gulu itu dalam beragama bisa jadi batal syahadatnya, sia-sia agamanya, naudzubillah. Terus yang kedua, al-i'tibar biman sabaqana minal umam ya. Al-i'tibar, pelajaran, yakni pengambilan pelajaran, al-i'tibar dari siapa? Biman sabaqana minal umam, dari umat-umat yang sabaqana, yang telah mendahului kita. Untuk supaya apa? Litajannubi ma waqa'u fihi minal akhta', untuk supaya menjauhi apa yang terjadi pada mereka berupa akhta'. Apa al-akhta'? Kesalahan. Ini supaya kita tidak terjatuh pada kesalahan. Salisan yang ketiga, hirsuhu, semangatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Semangat beliau atas apa? Ala najati ummatihi, atas keselamatan umatnya dari apa? Minasyirki, bukan hanya syirik, tapi wawasailihi, dan wasilah kesyirikan, sarana kesyirikan. Maka Nabi mewanti-wanti
Di antaranya jangan berlebihan mengagungkan, memuji orang-orang soleh. Itu. Ya. Wabti'adihim anhu, dan menjauhkan umat dari kesyirikan tersebut. Jadi Nabi itu sangat semangat. Maka disifati Nabi itu adalah apa? Harisun. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang rasul kepada, kata Allah, rasul kepada kalian dari diri-diri kalian, min anfusikum. Sifat rasulnya disebutkan 3 di sini dalam ayat. Sifat pertama apa? Harisun alaihim. Ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Apa itu? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Tidak, sebelum harisun apa tadi? Aziz, Masya Allah, jazakallah khair. Azizun alaihi ma'anittum. Apa sifat Rasul yang pertama? Azizun alaihi ma'anittum. Yani merasa berat beliau itu atas penderitaan kalian. Begitu perhatiannya. Yang kedua, harisun, semangat agar umatnya dapat hidayah. Lalu yang ketiga, terakhir, bil mu'minina raufur rahim. Rauf. Rasul ini sifatnya rauf, ya. Rauf, penyantun, penyayang, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Berikutnya yang keempat, al-hassu 'ala al-i'tidal fil ibadah wa ghairiha. Anjuran untuk bersikap al-i'tidal, bersikap i'tidal, tengah-tengah fil ibadah, dalam masalah ibadah wa ghairiha, dan yang lainnya. Antara apa dan apa? Baina janibai, antara dua sisi, al-ifrat wa tafrid. Ifrat berlebihan, ifrat itu gulu, antum tambahkan di situ. Al-ifrat ay al-gulu, wa tafrid ay al-jafa. Itu nama lainnya. Jafa, meremehkan. Apa arti al-tafrid? Al-jafa. Indonesianya apa? Meremehkan. Kalau al-ifrat, apa bahasa Arabnya yang lain? Al-gulu. Apa bahasa Indonesianya? Berlebih-lebihan. Baik. Al-khamisah, yang kelima, annal guluwa fis salihin sababun lil wuqu'i fi syirki. Bahwasanya sikap gulu terhadap orang-orang soleh, berlebihan kepada orang soleh, adalah sababun, merupakan sebab lil wuqu', terjatuhnya fis syirki, dalam kesyirikan. As-sadisah, yang keenam, syiddatu khaufihi sallallahu alaihi wasallam minasy-syirk. Ya, besarnya rasa takut Nabi terhadap kesyirikan, wa tahdhiri an, dan peringatan beliau terhadap kesyirikan. Dan ikhwan, tidak boleh kita mengatakan saya tenang karena saya sudah ngaji tauhid, saya tidak akan jatuh kepada kesyirikan. Tidak boleh. Enggak boleh merasa aman dari makar Allah. Maka Nabi SAW ketika kata Anas, Nabi itu banyak membaca Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Karena Nabi SAW yuksiru min an yaqul Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Banyak sekali Nabi membaca doa ini. Lalu Anas tanya, ya Rasul, takhafu alaina, ya Rasul, apa kau mengkhawatirkan kami? Sementara kami telah beriman kepada engkau, ya Rasul. Amantu bika wa bima ji'ta. Kami telah beriman kepada engkau dan telah beriman kepada yang dibawa oleh engkau, ya Rasul, kepada Quran, kepada risalah, kami telah beriman. Apa kau masih khawatir? Kata Nabi, na'am, kami khawatir kepada kalian. Kata Nabi, kenapa? Lalu Nabi mengatakan, inna qulub ibni Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Karena hati manusia ini berada di antara dua jari jemari, di antara jari jemarinya Allah. Nabi loh para ikhwan mengkhawatirkan. Maka tidak boleh kita merasakan demikian. Alhamdulillah saya sholat, saya ibadah, saya berpegang sunnah, saya sudah bertauhid, bahkan saya sudah khatam kitab tauhid. Atau belum masih kaji sampai bab sini saya. Tidak boleh, karena antum bandingkan dengan Nabi Ibrahim. Kok bisa kita bandingkan dengan Nabi Ibrahim? Iya, bandingkan dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim saja yang bapak moyangnya tauhid, Nabi Ibrahim alaihissalam itu berdoanya apa? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ini sudah kita lewati di bab al-khauf minasyirik ini. Nabi Ibrahim saja doanya begitu. Ya Allah, jauhkan aku dan anak cucuku dari nyembah berhala. Nabi Ibrahim yang beliau hancurkan berhala dengan tangannya, yang beliau dibakar hidup-hidup demi untuk mempertahankan tauhid. Tapi doanya kepada Allah, jauhkan aku dan anak cucuku dari menyembah berhala. Siapa yang kita merasa lebih aman dari Nabi Ibrahim? Ya, maka syiddatu khaufin Nabi,
sangat khawatir Nabi kepada umatnya. Maka Nabi mengatakan akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling khawatirkan menimpa kalian syirik yang kecil. Apalagi syirik yang besar tentunya para jemaah. Baik, sampai sini kita lanjutkan nanti. Itu wali muslimin an bin Mas'ud hadis Nabi halakal mutanatti'una qalaha salasan. Allah taala alam. Tapi kita baca kitab Al-Qawaid Al-Aqdiyah fi Bayan Madhab Ahlussunnah, kaidah yang ke as-salisatu wa arba'un wal arba'un. Baik.